Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Pesan kami dalam setiap pembahasan otomotif untuk kalian sebagai bakal calon mekanik kendaraan. Hal yang perlu kalian tanamkan adalah sikap. Selalu melakukan kebiasaan. 1. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. SOP. Standar operasional prosedur. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia. Pembahasan kita kali ini transmisi manual. Transmisi manual. Pada saat kendaraan mulai berjalan atau menanjak, memerlukan momen yang besar. Untuk itu dibutuhkan beberapa bentuk mekanisme perubah momen. Pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan yang tinggi, pada jalan yang datar, momen yang besar tidak diperlukan lagi, karena momen mesin cukup untuk menggerakkan kendaraan. Perhatikan gambar tersebut. Posisi transmisi berada pada setelah kopling atau clutch dari engine, kopling, kemudian transmisi. Ke bagian belakang adalah komponen pemindah tenaga, mekanisme pemindah tenaga sampai ke roda. Selanjutnya, gambar prinsip kerja transmisi. Apabila input kita putarkan dengan memakai roda gigi yang kecil, maka torsi pada input tersebut kecil. Kemudian yang diputarkan memakai roda gigi yang besar, maka output pada poros atau shaft tersebut akan besar sehingga roda mampu menggerakkan kendaraan dari diam sampai melaju atau mampu menggerakkan kendaraan pada saat jalan menanjak. Mekanisme perubah momen. Mekanisme perubah momen di sini adalah sebuah transmisi, kemudian sampai ke roda. Momen tersebut bertambah sehingga kendaraan bisa bergerak maju atau naik atau menanjak. Transmisi digunakan untuk mengatasi hal ini dengan cara merubah perbandingan gigi untuk satu merubah momen. Momen dirubah dari momen kecil untuk jalan yang datar dan momen yang besar untuk digunakan untuk pada saat pertama kendaraan maju atau pada saat kendaraan menanjak. Kemudian untuk merubah kecepatan kendaraan. Jadi pada saat jalan datar, maka momen dirubah menjadi kecil dan kecepatan lebih besar. Selanjutnya, untuk memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Jadi pada transmisi akan merubah putaran dari gerak maju ke gerak mundur pada saat mobil diperlukan untuk mundur. Selanjutnya memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup atau posisi netral. Jadi kendaraan bisa hidup tetapi kendaraan tersebut tidak maju. Dan hal tersebut adalah mesin hidup tapi kendaraan tidak maju atau jalan. Itu adalah posisi netral pada transmisi. Perbandingan gigi. Poros input dengan gigi A, poros output dengan gigi B. Perbandingan gigi dapat dihitung dengan rumus. GR yaitu gear ratio atau perbandingan gigi. Perbandingan gigi adalah yang diputar gigi B berbanding dengan yang memutar gigi A. Jadi output berbanding input. Pada transmisi terdapat dua pasang roda gigi.
Untuk memperoleh putaran input shape dan output shape yang searah pada saat maju, maka terdapat dua pasang roda gigi, A berpasangan dengan B, C berpasangan dengan D. Jadi dua pasang roda gigi, AB dan DC. Gigi rasionya atau perbandingan giginya sama dengan diputar B yang memutar A, diputar D yang memutar C. Ini untuk perbandingan gigi gerak maju, berarti rumusnya adalah B per A dikali D per C. Sedangkan pada saat gigi mundur, perbandingan giginya, jadi untuk menggerakkan ke arah mundur pada gigi transmisi ditambahkan idle gear untuk memperoleh putaran input shape dan output shape yang berlawanan. Idle gear di sini adalah gigi E. Gigi E, sedangkan outputnya untuk poros tersebut adalah D. Inputnya untuk poros tersebut adalah A. Jadi perbandingan giginya adalah yang diputar berbanding yang memutar adalah B berbanding A dikali yang diputar berbanding yang memutar E berbanding C dikali yang diputar berbanding yang diputar atau D dikali E. Atau bisa langsung perbandingan gigi tersebut adalah B per A dikali D per C, karena E-nya bisa kita coret hilang. Konstruksi transmisi. Di bawah ini dijelaskan konstruksi transmisi yang digunakan pada kendaraan. Pada transmisi ini untuk semua kecepatan maju menggunakan sinkromes. Sedangkan untuk mundur menggunakan mekanisme sliding. Jadi yang di sliding ini adalah idle gear-nya pada pasangan gigi mundur. Kemudian gear shift control mekanisme. Satu jenis direct control atau tipe kontrol langsung. Keuntungan direct tipe adalah satu, pemindah gigi lebih cepat. Dua, pemindahan lebih lembut dan mudah. Tiga, posisi pemindah dapat diketahui dengan mudah. Ini contoh dari direct control, yaitu dengan poros berada di lantai. Shift lever, batang pemindah kecepatan. Shift lever select adalah batang untuk memindahkan posisi kecepatan ke kecepatan yang lainnya. Sipoknya adalah untuk menggerakkan slip pada komponen transmisi. Selanjutnya gear shift control mekanisme tipe remote control tipe remote control. Pada tipe ini tuas pemindah terpisah dari transmisi. Shift control terletak di lantai atau di steering column. Nah, ini shift levernya untuk memindahkan gigi. Control shape akan menggerakkan link tersebut nanti akan menggerakkan batang dari fork. Tipe pemindahannya atau type of transmission. Satu, tipe selective gear transmission. Tipe selective gear transmisi, satu, sliding mesh tipe, dua, constant mesh tipe, tiga, synchromesh tipe. Yang kedua, automatic transmission atau transmisi otomatis. Satu, tipe fluida, fully hydraulic. Dua, tipe elektrik control transmisi, berarti transmisi yang
gerakan atau dikontrol, dioperasikan dengan sistem elektronik. Jika fluid tipe adalah transmisi yang dikontrol dengan atau yang dioperasikan dengan sistem fluida. Selanjutnya adalah CVT, Continuous Variable Transmission. Berarti transmisi yang dioperasikan dengan sistem bell. Mekanisme perpindahan gigi sliding mesh. Komponennya: 1 output shape, 2 low dan reverse sliding gear. Jadi gigi 1 dan juga gigi mundur. 3 second sliding gear atau gigi kedua. 4 adalah clutch atau coupling yang nanti akan saling berkaitan dari gigi 2 ke gigi 3. 5 input shape. 6 clutch gear atau gigi yang akan menggerakkan gigi ke counter atau gigi counter. Tersebut juga clutch gear. 7 counter shaft drive gear. Gear yang akan digerakkan oleh clutch gear. 8 counter shaft. 9 low speed gear, gigi kecepatan rendah berpasangan nanti dengan gigi 1. 10 second gear yang akan berpasangan pada gigi 2. 11 reverse gear, gigi mundur pada counter gear. 12 reverse idle gear, gigi idle mundur. 13 gear sipok. Pada tipe ini sip arm menggerakkan langsung roda gigi. Percepatan yang terpasang pada spline main shaft untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan antara gigi percepatan dengan counter gear. Jadi di sliding menghubungkannya dari gigi ke gigi pada tipe sliding mesh. Selanjutnya mekanisme perpindahan gigi constant mesh tipe. Pada tipe ini main gear selalu berhubungan dengan gigi pada counter shaft. Main gear dilengkapi dengan dog gear yang akan dihubungkan dengan slip yang terpasang pada output shaft. Sip arm menggerakkan slip agar terjadi perpindahan putaran dari main gear ke main shaft. Jadi pada constant mesh terdapat dog gear, ini dog gearnya, dog gear. Nanti yang akan berhubungan dengan main gear apabila digeser slipnya. Kemudian untuk yang gigi 1 di sliding, dihubungkannya di sliding, gigi dengan gigi akan berkaitan. Pada gigi mundur ini adalah idle gearnya, sehingga nanti idle gear tersebut yang akan di sliding. Kemudian counter shaft, ini counter shaft, maka dia akan berputar konstan dengan pasangan gigi 3, kemudian top gearnya dan slipnya. Selanjutnya mekanisme perpindahan gigi synchromesh. Synchromesh tipe ini mempunyai keuntungan perpindahan giginya lebih halus. Synchromesh berfungsi untuk menyamakan putaran roda-roda gigi yang akan berhubungan dengan cara melakukan pengereman. Input shaft, output shaft. Pada output shaft terdapat main gear, gigi ketiga, gigi coupling, kemudian ini counter gear. Pada main gear
atau gigi-gigi tersebut tidak akan memutarkan output shape. Yang akan memutarkan output shape adalah komponen dari sinkromes karena terdapat hub yang beralur berpasangan dengan output shape. Konstruksi sinkromes. Satu, synchronizer ring. Synchronizer ring terdapat dog gear yang nanti akan berpasangan pada dog gear main gear. Kemudian desain diameter dalamnya bergaris-garis kemudian membentuk cones. Nanti akan berpasangan dengan cones pada main gear. Selanjutnya shifting key. Shifting key dipegang oleh spring key yang nanti setelah putaran tersebut sama akan dikunci antara synchronizer ring, clutch hub, kemudian hub slip sehingga saling berkaitan ke main gear. Selanjutnya clutch hub. Clutch hub ini yang akan memutarkan output shape karena pada hubnya di sini beralur berpasangan dengan output shape yang beralur sehingga akan memutarkan output shape. Bagian diameter luarnya beralur, bagian luar akan berpasangan pada hub slip yang beralur bagian diameter dalamnya. Sehingga hub slip akan bergerak di bagian diameter luar clutch hub. Synchronizer ring. Synchronizer ring berarti pada komponen sinkromes ada dua atau sepasang, satu di bagian untuk kecepatan rendah, satu di bagian untuk kecepatan tinggi. Konstruksi sinkromes. Clutch hub terpasang pada spline main shaft dan terdapat 3 buah alur untuk pemasangan shifting key. Jadi pada clutch hub terdapat alur 3 buah untuk shifting key bertempat di sana atau masuk ke sana. Di clutch hub shifting key, clutch hub slip, key spring, synchronizer ring ini adalah main gear, set gear gigi ketiga output shaft. Ini hijau input shaft. Selanjutnya slip dipasang pada spline clutch hub. Slip dipasang pada spline clutch hub dan alur pada slip dihubungkan pada ship arm. Ship key terpasang atau insert pada clutch hub dan dipegang oleh key spring dan kedua ujung shifting key masuk ke dalam celah synchronizer ring. Synchronizer ring terletak di antara clutch hub dan dog gear yang berbentuk kerucut. Synchronizer ring mempunyai 3 alur untuk penempatan shifting key. Cara kerja sinkromes. Tahap pertama, hub slip mendorong. Hub slip mendorong bagian atas shifting key. Shifting key mendorong synchronizer ring hingga berhubungan dengan dog gear sehingga synchronizer ring ikut berputar. Tahap kedua, hub slip mendorong dengan kuat chamfer. Dari blocker ring. Dan blocker ring menekan dog gear menyebabkan kecepatan putar dari gigi percepatan sama dengan kecepatan putar hub slip. Tahap ketiga, hub slip terus bergerak ke kanan. Dan alur-alur pada hub slip berkaitan dengan dog gear pada gigi percepatan. Mekanisme pencegah gigi loncat.
pada poros pemindah. Nah, ini mekanisme pencegah gigi loncat. Terdapat ball dan spring. Ini poros fork atau sipok. Sip sep mempunyai 3 alur di mana sip Dayton ball akan ditekan oleh spring bila transmisi diposisikan masuk gigi dan netral. Nah, ini sip Daytonnya. Sip Dayton mekanisme berfungsi untuk mencegah gigi kembali ke netral dan untuk meyakinkan pengemudi bahwa roda gigi telah berkaitan. Alur-alur pada hub slip mempunyai bentuk runcing yang berkaitan dengan dog gear, runcing yang nanti akan berkaitan dengan dog gear gigi percepatan untuk mencegah gigi loncat. Ini pada hub slip yang atas pada poros pemindahnya sehingga gigi atau mencegah gigi loncat. Double meshing prevention mekanisme pencegah hubungan ganda dari transmisi. Ada yang menggunakan interlock ball dan pin yang terdiri dari sebuah interlock pin dan 4 buah interlock ball. Interlock ball, interlock, sip rod batangnya yang terkunci. Pada saat masuk gigi, maka salah satu sip rod akan bergerak dan menyebabkan interlock ball dan pin mengunci shifter lainnya. Jadi pada saat masuk, shifter lainnya akan terkunci. Selanjutnya adalah transfer. Fungsinya satu, meneruskan tenaga putar dari transmisi ke flow failure shaft depan dan belakang. Jika tenaga putar dipindahkan ke propel shaft depan dan belakang, berarti keempat roda akan bergerak. 2, merubah momen pada saat dibutuhkan momen yang besar. Pada umumnya transfer digunakan pada kendaraan yang keempat rodanya dijadikan sebagai penggerak atau 4-wheel drive atau 4WD, atau jenis kendaraannya yang kita kenal adalah Jeep. Banyak memakai 4-wheel drive atau 4WD. Pada kendaraan tersebut terdapat transfer yang mempunyai 2 macam transfer, satu jenis part-time, yang kedua jenis full-time. Komponen-komponen transfer. 1. Low speed gear. 2. High low clutch hub assembly. 3. High speed input gear. 4. Transfer idle gear. 5. Transfer output rear shaft. 6. Transfer output gear. 7. Transfer front drive clutch hub assembly. 8. Transfer output front shaft. Cara kerjanya saat 2H, putaran input masuk pada atau mengalirkan daya ke pada gigi X-speed input gear. Kemudian terus ke transfer output gear, maka akan menggerakkan roda belakang. Selanjutnya, saat 4H, maka input gear ke
high-speed input gear, kemudian ke transfer output gear, hubsub dipindahkan ke tongkat 4H, maka input output ke poros depan akan ditransfer putarannya dan ke poros belakang akan ditransfer putarannya. Jadi 4 buah roda berputar. Kemudian cara kerja 4L yang tadi 4H. 4H berarti adalah kecepatan putarnya tinggi, 4L kecepatan putarnya lambat atau low. Jadi di sini torsinya lebih besar di 4L dan kecepatannya rendah. Untuk yang 4H torsinya lebih kecil sedang kecepatan putarnya tinggi untuk keempat roda. Maka pada saat pada saat 4L input ke low speed input gear, kemudian ke transfer idle gear, kemudian ke output gear, kemudian slip digeser ke output shaft bagian depan, sehingga 4L tersebut di bagian output shaft belakang akan teralirkan tenaga, kemudian bagian depan juga akan teralirkan tenaga, sehingga keempat roda tersebut berputar dengan kecepatan lambat tetapi torsinya lebih besar. Selanjutnya mari kita amati dan identifikasi nama, fungsi, dan cara kerja komponen-komponen tersebut melalui tayangan beberapa animasi atau video di bawah ini agar lebih terlihat dan paham. 3 tipe pemindah kecepatan pada transmisi manual kendaraan. 1 tipe sliding mesh, 2 tipe constant mesh, 3 tipe synchromesh untuk transmisi manual di kendaraan. Pada transmisi terdapat pasangan gigi-gigi. T1 sama dengan 32, T2 sama 16. Apabila T1 berputar 1 putaran, maka T2 akan berputar 2 kali putaran. Jika T2 32 sebagai output shaft dan 16 sebagai input shaft, maka perbandingan gigi adalah output shaft berbanding input shaft sama dengan jumlah gigi out per jumlah gigi in sama dengan 32 per 16 sama dengan 2. Apabila power input sama dengan torsi input dikalikan daya input dan P output sama dengan torsi output dikalikan daya output, kemudian dipersamakan, maka T output dikali setengah W input sama dengan T input dikali W input sama dengan T output sama dengan 2 T input. Maka pada input shaft akan mempunyai torsi yang rendah dan kecepatan yang tinggi. Pada output shaft terdapat torsi yang tinggi dan kecepatan yang rendah. Pada kendaraan saat mulai bergerak memerlukan torsi yang besar, atau kendaraan dengan muatan berat memerlukan
torsi yang besar agar kendaraan dapat bergerak. Apabila sudah bergerak, maka bobot kendaraan akan ringan karena ada momentum percepatan dan sudah tidak memerlukan torsi yang besar, sehingga berganti dengan kecepatan tinggi pada perpindahan tingkat kecepatan pada transmisi, sehingga bahan bakar lebih efisien dibanding berjalan lambat atau mulai bergerak. Di dalam transmisi terdapat tongkat-tongkat untuk memindahkan kecepatan. Satu adalah tipe sliding mesh. Berkaitannya gigi dengan gigi di sliding agar berkaitan. Pada sliding mesh terdapat input shape, output shape, kemudian counter shape. Input shape akan mengalirkan tenaga melalui counter shape, kemudian ke output shape, terus ke roda-roda. Pada input shape terdapat gigi coupling yang berkaitan dengan gigi counter shape. Dan bila gigi pada output shape di sliding, maka gigi pada counter shape akan berkaitan dengan gigi pada output shape. Pada gigi kecepatan 2, gigi kecepatan 3, dan gigi kecepatan mundur. Pada gigi mundur berpasangan dengan 3 buah gigi, yaitu gigi mundur idle, gigi mundur counter, dan gigi kecepatan 1. Selanjutnya tipe constant mesh. Terdapat input shape, output shape. Gigi pada output shape berputar tetap konstan, tetapi output tidak berputar, output shape tidak berputar. Gigi-gigi pada input shape dan output shape berpasangan di counter shape, sehingga selalu berputar bersamaan dengan counter shape, tetapi tidak memutarkan output shape. Seperti pada contoh di sana terdapat 4 kecepatan. Percepatan 1, percepatan 2, dan percepatan 3, percepatan 4. Atau first, second, third, dan fourth. Selalu berputar bersama dengan counter gear. Untuk memutarkan output shape sampai ke roda, maka dipasanglah clutch hook yang akan berkaitan atau berhubungan dengan output shape dan memutarkan output shape. Dan padanya terdapat hook slip. Jika digeserkan ke gigi kecepatan 1, maka output shape akan berputar pada kecepatan 1. Dan akan mengunci kecepatan 1 sehingga output shape akan berputar pada gigi kecepatan 1. Dan jika hook slip digeser ke gigi kecepatan 2, maka output shape akan berputar pada kecepatan 2 karena slip akan mengunci gigi kecepatan 2 sehingga output shape berputar sesuai gigi kecepatan 2.
Dan jika pada output shape juga diberi cloud loop dan hoop shape di antara kecepatan 3 dan kecepatan 4, maka jika slip digeser kecepatan 3, output shape akan berputar pada kecepatan 3. Dan jika slip digeser ke kecepatan 4, maka output shape akan berputar pada kecepatan 4. Pada kecepatan 4, putaran input shape akan sama dengan putaran output shape. Maka output shape akan berputar pada kecepatan 4. Sehingga pada gigi-gigi lainnya, pada kecepatan 1, slip berputar cepat dan gigi ke-1 berputar lambat, maka tidak berkaitan, karena posisi sudah di kecepatan 4. Jika pedal kopling tekan, maka kecepatan 4 akan dipindah melalui slip yang digeser netral. Semua gigi-gigi tetap berakselerasi. Tetapi dalam posisi netral. Sekarang pedal kopling kita tekan dan slip kita geser ke kecepatan 1. Maka slip akan berkaitan dengan gigi kecepatan 1 dan putaran kecepatan itu pada gigi 1. Selanjutnya tipe sinkromes. Pada tipe sinkromes transmisi terdapat ring sinkromes di antara dua gigi kecepatan rendah dengan gigi kecepatan tinggi. Akan lebih lembut menggeser slip terhadap gigi kecepatan karena terdapat ring sinkromes. Karena diameter dalam ring sinkromes desainnya membentuk konus dan berpasangan konus tersebut pada gigi kecepatan sebagai kopling konus. Tenaga putar dari engine dialirkan ke input shape melalui kopling. Jika kopling memutuskan tenaga ke transmisi, maka menggeser slip akan lebih lembut karena ring sinkromes akan mengunci putaran gigi kecepatan. Agar slip lebih mudah masuk dengan lembut pada gigi kecepatan. Setelah sama putaran dan masuk ke gigi kecepatan dan saling berkaitan, maka kopling terhubung kembali dan output shape adalah pada kecepatan 1. Dan jika slip digeser ke gigi kecepatan 2, terjadi gesekan konus akhirnya akan menyamakan putaran, sehingga slip hoop akan berkaitan dengan gigi kecepatan 2 dengan lembut. Dan pada slip dipasang gigi mundur, dan pada counter shape juga dipasang gigi mundur dan idle gear sebagai penghubungnya
untuk saling berkaitan. Dan jika gigi pada slip digeser pada idle gear mundur, maka output shaft akan berputar ke arah sebaliknya atau berputar mundur. Apabila countershaft dipasang gigi kecepatan 5 beserta komponen sinkromesnya dan pada output shaft terdapat gigi kecepatan 5. Jika slip digeserkan pada gigi kecepatan 5, maka output shaft akan berputar pada tingkat kecepatan 5. Begitulah seterusnya. Tongkat memindahkan slip ke gigi kecepatan 1, netral seterusnya ke gigi kecepatan 2, netral seterusnya ke gigi kecepatan 3, netral seterusnya ke gigi kecepatan 4, netral seterusnya ke gigi kecepatan 5. Demikianlah 3 tugas dasar sinkronizer. 1. Sinkronizer harus mensinkronisasi kecepatan dari 2 objek yang berputar. 2. Sinkronizer harus dapat mengunci secara mekanik 2 objek yang berputar bersama. 3. Jika objek tidak dapat disinkronisasi, sinkronisasi harus memblokir atau mencegah mekanisme penguncian dari percobaan untuk berkaitan. Ini mencegah tumbukan dari gigi-gigi yang juga dikenal sebagai bentrok gigi-gigi tersebut. Selanjutnya, komponen cloud hoop. Cloud hoop akan berhubungan dengan output shaft. Pada bagian cloud hoop terdapat hoop yang beralur dan akan berpasangan dengan output shaft yang juga beralur sehingga output shaft berputar bersama dengan cloud hoop. Inilah konstruksi dari cloud hoop yang berpasangan dengan output shaft. Pada cloud hoop terdapat alur-alur. Juga terdapat lubang untuk shifting key dan steel ball. Hoop slip juga terdapat alur-alur yang nanti berpasangan dan berkaitan dengan cloud hoop. Dan bergeser ke kiri dan ke kanan pada cloud hoop. Pada hoop slip terdapat alur-alur, ada 3 buah posisi alur untuk tempat shifting key. Alur tersebut konstruksinya bentuk trapesium dan bagian ujungnya berbentuk runcing agar mudah keluar dari dog gear atau masuk pada dog gear di main gear. Main gear, konstruksi dari main gear, gigi-giginya yang miring. Kemudian konstruksi berikutnya dari main gear adalah mempunyai dog gear atau gigi-gigi kecil. Gigi-gigi kecil, kemudian konstruksi berikutnya adalah berbentuk konus. Kemudian bagian lubangnya rata, tidak bergerigi atau tidak beralur.
untuk pasangan pada output shape. Main gear dipasang ke output shape, dilapisi bantalan pada output shape terhadap main gear sehingga tidak mudah terjadi gesekan antara lubang main gear terhadap output shape. Main gear akan berputar pada output shape tetapi tidak memutarkan output shape. Tapi jika dikunci oleh hub slip terhadap main gear, maka main gear bisa memutarkan output shape. Jika dilepaskan akan terlepas dan tidak memutarkan output shape. Gambar tersebut perhatikan slip hub terhadap dock gear pada main gear. Slip hub masuk terhadap main gear dan mengunci. Kemudian slip hub keluar pada dock teeth. Itu adalah konstruksi dari bentuk gigi-gigi pada slip hub dan main gear terhadap dock gear. Selanjutnya adalah ring synchronous. Ring synchronous biasa berwarna kuning, terbuat dari kuningan. Konstruksinya ada seperti bentuk dock gear. Diameter dalamnya akan berpasangan terhadap main gear pada konstruksi yang berbentuk konus dan akan saling bersilangan terhadap gigi dari dock gear. Bagian dalam diameter dari ring synchronous juga bergaris-garis untuk memudahkan pengereman atau menyamakan putaran. Dari bentuk lain pada ring tersebut terdapat remnya. Kemudian shifting key ditempatkan di cloud hub karena pada cloud hub terdapat 3 buah lubang dan untuk mengunci ring synchronous. Inilah bentuk jika komponen ring synchronous disatukan. Pada synchronous, ring synchronous terdapat 2 buah atau 1 pasang di bagian sisi main gear kecepatan tinggi dan sisi main gear kecepatan rendah, atau sebaliknya. Jika hub slip berputar, maka ring synchronous bersama cloud hub ikut berputar. Shifting key akan mengunci pada saat cloud hub masuk ke dock gear pada kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Sini perlihatkan synchronizer ring menyamakan putaran terhadap main gear. Jika putaran tersebut sama, maka hub slip akan menekan ring synchronous dan masuk ke dock gear. Mari kita lihat pada bagian benda yang bergerak. Synchronous akan memblokir dari ring synchronous. Kemudian slip hub akan bergeser dan ring synchronous akan menyamakan putaran terhadap main gear sehingga dock gear dan gigi pada synchronous akan saling bersilangan sehingga hub slip akan masuk. Perhatikan dalam gambar bergeraknya, video bergeraknya, hub slip mendorong ring synchronous sehingga putaran disamakan dan hub slip dapat masuk ke dock gear dan terlepas lagi. Kemudian kita perhatikan lagi masuknya hub slip terhadap dock gear atau saling mengunci. Selanjutnya mengunci masuk ke dock gear, kemudian dilepaskan lagi, dihubungkan lagi masuk.
Pada gigi mundur, terdapat 3 pasang roda gigi. Apabila idle gear digeser, maka akan menghubungkan gigi mundur pada output shaft dan gigi mundur pada counter shaft, sehingga roda gigi tersebut akan terhubung dan saling berkaitan. Pada gigi maju, karena berpasangan 2 buah roda gigi di main gear dan di counter gear, maka dia akan berputar ke arah kiri, sedangkan pada gigi mundur dia akan berputar ke arah kanan. Demikianlah pembahasan otomotif kali ini. Jika ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada tugas dalam pembahasan ini, kerjakanlah dan kumpulkanlah hasil pekerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.